A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Baik kita pahami, derajat ini adalah tingkatan ya. Tingkatan atau level-level orang yang beriman dan berilmu. Setiap manusia itu ada stratanya ya. Ada rendah, ada orang, ada tinggi. Nah, ini Allah menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu itu di strata yang paling tinggi. Dan itu janji Allah bagi orang yang beriman dan berilmu. Bukan hanya berilmu saja. Kalau hanya berilmu saja, Allah tidak menjamin. Begitu juga hanya beriman saja. Jadi dua-duanya ini harus dipadukan, antara iman dan ilmu ini harus disinergikan, maka kita akan naik ke level tertinggi ya. Kalau bahasa lain mungkin maqamah mahmudah. Itu karena ibadah ya. Kalau karena ibadah itu akan menempati maqamah mahmudah. Kalau karena ilmu kita akan menempati level derajat yang tertinggi. Nah, apakah sama antara maqamah mahmudah dengan yang dimaksud dengan orang yang beriman dan berilmu ini berada di maqam, di tempat atau derajat yang tinggi? Wallahu alam ya. Yang jelas kalau berilmu itu di dunia saja mereka sudah mendapatkan penyebutan atau penghargaan dari masyarakat ya, baik penghargaan sosial atau penghargaan akademik ya. Seperti penghargaan sosial keagamaan, misalnya kiai ya. Kiai ini mereka yang memiliki keahlian dalam bidang agama ya. Agama Islam khususnya. Mereka mendapat gelar kiai. Nah, ada juga orang yang mendapat gelar akademik ya. Yang tertinggi mungkin katakanlah profesor gitu. Ya, profesor ini adalah gelar tertinggi, gelar kehormatan bagi orang-orang akademik ya. Gelar akademik yang tertinggi. Tetapi ada juga yang memiliki keduanya. Udah dia profesor, juga kiai, itu ada. Banyak sekali ya. Tidak perlu saya menyebutkan di sini. Kita sering menemukan di referensi atau dalam postingan-postingan di Facebook, banyak tuh yang memiliki gelar rangkap. Jadi ya udah dia profesor, kemudian doktor, juga kiai, bahkan haji ya. Jadi lengkap tuh. Itu fakta bahwa memang orang yang berilmu itu dan beriman itu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Dan yang menunjukkan bahwa yang beriman dan berilmu itu derajatnya tinggi itulah yang terlihat ada profesor, doktor, kiai, haji gitu kan. Itu nampak sekali gelar itu mewakili apa yang memang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Katakanlah secara umum ya, kita menemukan bahwa yang namanya kiai itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa ya kepada Allah. Nggak mungkin mereka disebut kiai kalau tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian di situ ada gelarnya profesor, doktor. Mungkin di situ dia punya keilmuan akademik ya, memiliki disiplin ilmu tertentu. Sehingga ketika didobelkan, dirangkapkan, ini luar biasa ya dalam dunia pendidikan ya. Artinya kita bisa menilai bahwa inilah sebetulnya kebahagiaan dunia akhirat itu diperlihatkan oleh Allah kepada mereka yang punya ilmu dan punya keimanan. Ya. Tetapi sebaliknya bagi orang yang punya ilmu saja, ilmunya walaupun misalnya setinggi langit, kalau tidak beriman itu bagaikan bagaikan apa? Bagaikan sesuatu yang memang tidak ada ruhnya, bagaikan makhluk yang ruhnya sudah tidak ada gitu. Artinya mati dia. Mati. Makhluk yang ruhnya sudah mati, sudah dicabut, dia lama-lama akan layu dan akan musnah ya. Tetapi bila iman itu ada, dia akan terus berkembang, akan terus menyala ya. Jadi
sesuai dengan kekuatan keimanannya itu. Jadi keilmuan yang tidak didukung dengan keimanan itu dia akan mati, akan musnah karena akan berhadapan dengan masalah yang terkadang di luar jangkauan akal manusia. Keilmuan manusia itu terbatas ya, tidak bisa menembus hal-hal yang goib. Contoh saja misalnya ketika kita malaikat Mikail atau malaikat Israel datang mau mencabut nyawa kita, seorang ilmuwan juga kelabakan ini. Dia tidak bisa menangkal, bahkan mungkin dengan rasa takut gitu ya menghadapinya. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi yang beriman ini dia sudah siap ya bahwa kematian itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan gitu. Artinya apapun yang akan terjadi orang-orang yang beriman sudah siap. Bahkan mereka menganggap bahwa kematian mereka lebih memilih apa namanya mati dalam perjuangan daripada hidup dalam kehinaan begitu ya, daripada hidup dalam kehinaan. Itu simbol-simbol bagi atau hanya semboyan-semboyan bagi mereka para pejuang, dan itu bukan level kita ya. Saya tidak punya kapasitas di situ. Hanya di sini saya ingin membicarakan bahwa gelar atau apa namanya kehormatan diberikan oleh masyarakat, oleh sosial ya, oleh akademik itu adalah pembuktian bahwa Allah memang akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu. Jadi derajat-derajat itu adalah level-level manusia. Mungkin ada sebutannya, ada sebutan santri, ada sebutan ustadz, ada sebutan kiai. Ya itu ada kelasnya masing-masing ya. Dan saya tidak termasuk di mana-mana gitu kan. Saya hanya seorang yang memang menyukai apa namanya pendidikan, dan kebetulan saya aktivis pendidikan. Saya juga mengajar di sekolah, tetapi eh, saya kekurangan ilmu, kekurangan referensi ya. Jadi ketika saya membicarakan masalah level orang-orang yang beriman dan belum ini, saya mengaitkannya antara derajat yang dimaksud oleh Al-Quran dengan gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat, baik secara resmi dari apa namanya pesantren maupun dari apa namanya dari kampus, atau gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat ya. Nah, intinya semua itu adalah dari Allah. Ya. Hanya syariatnya melalui manusia gitu. Jadi gelar-gelar yang diberikan oleh apa namanya lembaga pendidikan, formal atau tidak formal, itu adalah hakikatnya dari Allah. Itu aja barangkali, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila kekurangan, memang saya manusia. Apabila ada apa namanya yang baiknya mungkin itu dari Allah. Saya Ki Adul undur diri. Assalamualaikum.